Puji Tuhan, shalom. Sudah makan malam? Oh belum, ya setelah ini bisa makan malam. Sebelum saudara makan yang jasmani, saudara makan yang rohani. Yang percaya katakan amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saudara boleh toleh kanan kiri, senggol kanan kiri, katakan ojo turu lo ya. Ya, jangan tertidur ya. Dari atas bisa kelihatan yang mulai angop-angop, yang mulai ngantuk-ngantuk ya. Jangan sampai saudara tidur dalam roh ya. Haleluya. Puji Tuhan, kita masuk di minggu pertama di bulan Mei. Dan bulan Mei kita punya tema besar yaitu mengalami Roh Kudus. Karena ini bulan-bulan di mana kita mau lebih dalam lagi dengan Roh Kudus. Dan minggu depan ada kenaikan Yesus Kristus. Dan ada 10 hari pencurahan Roh Kudus sampai kepada hari Pentakosta. Kita adalah gereja dengan aliran Pentakosta. Kita adalah gereja yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan di minggu pertama ini kita belajar dengan tema mengenal Roh Kudus. Supaya saudara tahu siapakah Roh Kudus itu. Tetapi sebelum lebih lanjut, saya bersyukur saudara setiap hari minimal 1 WA, chat yang saya dapat dan kesaksian yang luar biasa. Nah, saya mau bagikan 4 kesaksian bagi saudara supaya saudara bisa terus dikuatkan. Kita percaya di tempat ini, di gereja ini mujizat masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Dan saya akan bagikan beberapa kesaksian, 4 kesaksian bagi Anda. Yang pertama, di bulan Januari, waktu itu di Yestoya Revival 30 Januari, ada seorang ibu namanya Ibu Ratna Riyati. Dia menulis bahwa ada miom dalam tubuhnya dan mau dioperasi dan lain sebagainya. Rasa sakit yang tidak tertahankan. Dan dia minta didoakan, saya doakan, di bulan Februari juga didoakan oleh Bapak Gembala. Dan mari sama-sama kita lihat videonya, kesaksian Ibu Ratna Riyati. Ibu Ratna Riyati, shalom, tolong doakan saya yang ada miom di rahim. Dalam nama Yesus, miom itu bisa lenyap dalam nama Yesus. Sebab Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup menganggap miom itu. Dan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini 30 Januari Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat di kolom chat di bawah, boleh di pause di bagian ini. Nah, saudara lihat, tanggal 19 Februari, saya mengalami kesakitan yang luar biasa, seperti orang mau melahirkan. Saya pasrah dan hanya mengandalkan Tuhan. Mau ke dokter, saya tidak kuat jalan. Puji Tuhan, ternyata Tuhan yang mengadakan mujizat. Tuhan yang mengoperasi miom saya. Akhirnya miom saya keluar sendiri, dan pendarahan mulai berkurang, dan berhenti sampai sekarang. Dan Tuhan Yesus yang menyembuhkan, dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau Tuhan bisa sembuhkan Ibu Ratna Riyati, Tuhan juga bisa sembuhkan saudara. Yang percaya katakan amin. Saya percaya sampai hari ini kuasa Tuhan dinyatakan. Lalu yang kedua ada mujizat finansial. Jadi ada seseorang yang menghubungi saya, identitasnya minta disamarkan. Sebelum Lebaran, dia usaha bakery. Dia menyiapkan hampers untuk Lebaran, dan dia siapkan sekitar 400 buah atau 400 paket. Ya. Dia sudah keluarkan modal, dia sudah siapkan segalanya karena mau panen di Lebaran. Ternyata mendekati Lebaran tidak ada satupun yang menghubungi, tidak ada satupun customer yang mau membeli atau memesan. Dia datang di ibadah mujizat, saudara, ibadah mujizat diadakan setiap hari Minggu jam 3. Dan tepat pada saat itu saya yang berkhotbah, saya membahas tentang kuasa Tuhan. Dan orang itu maju, saudara, altar call, saya tumpang tangan, dia dapat satu firman, dia dapat satu kekuatan dari Roh Kudus, bahwa Tuhan akan membuat usahamu berhasil. Dan saudara tahu, selesai ibadah mujizat, nggak nunggu berapa lama, dia keluar dari gereja, WA-nya ada yang menghubungi, dan saudara tahu berapa yang dia siapkan? 400, yang WA mau pesan berapa? 700 paket, dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi balik modalnya, Tuhan melakukan percepatan dan pelipat gandaan. Selanjutnya, saya pernah menyaksikan ini tahun lalu Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu itu saya berkhotbah tentang kalau saudara berdoa harus spesifik. Saudara harus tulis apa yang saudara rindu, saudara alami.
Dan orang ini dia sekarang sudah bekerja, sebelumnya dia berkuliah. Dia mau pulang kampung karena dia di daerah di Papua, saudara. Tiketnya tidak murah, sekali berangkat 4 juta. Tetapi dia tulis dia mau pulang dan pergi, jadi PP, pergi dan pulang, pulang dan pergi. Artinya kalau dua kali penerbangan berapa juta Bapak Ibu? 8 juta. Dia tulis, dia doakan, dan saudara tahu apa yang dia alami? Dia dihubungi oleh temannya, dia diajak ke sebuah minimarket yang ada ATM-nya, dan dia ditanya, kamu mau pulang kampung kah? Dia jawab apa? Saya mau. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ditransfer 8 juta Bapak Ibu Saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dia pulang ke kampung halamannya, dia kembali ke Malang, karena dia mau bekerja di Malang, dia mau bekerja di kota Malang, dan kemarin dia diterima di tempat yang dia mau bekerja, dan karena ada administratif yang harus dilunasi, harus dibayar sekitar 700.000. Dan dia doa lagi kepada Tuhan, dia minta 700.000, dan saudara tahu, tiba-tiba ada orang memberkati dia 700.000, dan hari ini orang itu sudah bekerja, dan pekerjaannya diberkati Tuhan. Dan sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup bisa menolong saudara, dan saya yang percaya katakan amin. Nah saudara, kesaksian yang terakhir yang saya percaya muatkan saudara. 2 minggu lalu, saya mendapat impresi Roh Kudus bahwa ada yang datang, saya nggak tahu siapa orangnya, tapi lututnya sakit, sehingga kalau buat jalan itu tidak nyaman saudara. Nah ternyata singkat cerita, orang itu adalah pelayan Tuhan di tempat ini. Mari kita lihat videonya, kesaksian Stephen Potalangi, kita bisa melihat sama-sama. Saudara tetap berdoa, sebentar saya akan membuka altar. Sebelum altar dibuka, saudara tetap doa. Saya tidak tahu siapa yang hadir sore hari, tapi engkau mengalami sakit di lututmu, engkau berjalan kurang nyaman, engkau berjalan tidak enak, tetapi hari Tuhan mau sembuhkan engkau. Dan kalau ada orangnya nanti kau boleh maju ke depan, saya akan berdoa, Tuhan akan sembuhkan engkau. Engkau akan berjalan dengan nyaman, engkau akan berjalan dengan seperti sedia kala. Saya tidak tahu apa penyebab kaki itu sakit, tetapi yang pasti lututnya nggak nyaman, lututnya nggak enak. Tapi nanti saudara siapapun itu, saya nggak tahu siapa Anda, tapi saudara boleh maju ke depan, saya akan berdoa bagi saudara. Oh Rabakaya Ralabasyandalam. Tetap berdoa. Masih ada dalam hidupku, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu, ku percaya. Puji Tuhan, tadi yang lututnya sakit ini ya, Alvin ya? Alvin siapa? Stephen. Gimana, udah enakan ya? Udah enakan, puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya itu namanya impresi Roh Kudus saudara. Saya tidak tahu, hanya Roh Kudus sampaikan, dan ternyata dari pelayan. Jadi bukan hanya jemaat Tuhan mengalami mujizat, tapi pelayan Tuhan juga mengalami mujizat. Amin. Kita boleh sekali kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tadi langsung maju, saya lihat, dan betul ternyata lutut ya. Saya boleh undang Stephen, boleh maju ke depan. Kita kasih tangan buat kemuliaan Tuhan. Ini kesaksiannya saudara. Apa yang dialami minggu lalu, ya. Selamat sore Goyer. Iya. Shalom untuk Bapak Ibu guru dan juga guru. Bapak Ibu dan juga karena grogi jadi Bapak Ibu guru ya. Maaf Goyer, panik. Enggak apa-apa. Hati yang gembira, obat yang manjur. Tepat minggu lalu di ibadah ke 4 ya Goyer. Iya, mujizat. Jam berapa ini? Jam 3. Jam 3 ya. Waktu itu saya bertugas di multimedia bagian lighting. Ya. Nah, waktu perjalanan itu jujur perjalanan menuju gereja itu kaki saya udah nggak nyaman. Ya. Udah cenut-cenut. Padahal ini luka udah lama, yaitu waktu kelas 3 SMA basket. Ya. Kena cedera lutut, ligamen sobek. Otomatis gak bisa bermain basket lagi, dan kemungkinan dokter bilang ini kemungkinan ACL, mimpi-mimpimu olahraga udah gak bisa lah. Nah sekian lama waktu kok makin kesini cenut-cenutnya gak nyaman, dibuat jalan gak nyaman. Akhirnya waktu perjalanan ke gereja, waktu nyetir mobil, Tuhan ini kenapa kok waktu mau pelayanan ada aja
keresahan, kesulitan. Nah, akhirnya waktu mulainya altar call, Ko Yoel ngomong tersebut dan saya merasa ada panggilan. Nggak usah takut, ini udah jalannya Tuhan. Kamu lakukan apa yang kamu lakukan dan Tuhan akan menyembuhkannya. Nah, akhirnya waktu maju, Ko Yoel tumpang tangan dan puji Tuhan sekarang lutut dan kaki bisa berjalan dengan normal dan sehat kembali. Haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, udah enakan ya. Udah aku. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, salaman dulu. Maaf tadi agak panik. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, sekali kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya tidak anti dokter. Saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan dari semua cara. Dia bisa sembuhkan secara langsung dari Dia secara ilahi. Dia bisa lakukan melalui hamba Tuhan. Dan Dia juga bisa lakukan dari dokter, tim medis atau obat-obatan. Tetapi semuanya itu Tuhan turut bekerja. Dan yang percaya sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya betul saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan orang percaya. Nah, sekarang kita mau belajar mengalami Roh Kudus, saudara. Roh Kudus adalah salah satu dari pribadi Allah. Kita menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Ketiganya itu sejajar. Jadi bukan Bapa lebih tinggi dari Yesus, Yesus lebih tinggi dari Roh Kudus, tidak. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga yang satu, Allah yang Esa. Nah, kita belajar tentang pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus memiliki beberapa simbol kalau kita melihat di Alkitab. Yang pertama, ada api, lidah-lidah api. Yang kedua, ada angin, hembusan angin. Ada minyak urapan. Ada burung merpati. Saat Yesus dibaptis, ada burung merpati. Itu adalah lambang Roh Kudus. Ada air, menyucikan, mentahirkan. Lalu ada materai. Kita dimateraikan. Saudara, ketika ada cap materai, kalau sekarang materainya 10.000, berarti ada legalitas. Kita telah dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketujuh, anggur, berbicara tentang lambang-lambang Roh Kudus. Nah, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di Yohanes 14 ayat 15 sampai 27, dan saya akan jelaskan secara cepat tentang Roh Kudus supaya saudara mengenal Roh Kudus. Saudara, ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Tapi anak zaman sekarang belum kenal sudah sayang-sayangan. Ya, anak SD pacaran udah ayah bunda, ya sudah say ternyata sayton. Nah itu saudara ya. Nah sebab itu kita harus kenal Roh Kudus supaya kita mengasihi Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah pribadi Allah. Ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, di situ aku adalah Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Parakletos, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu Roh kebenaran, Parakletos. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara pernah dengar ayat firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu? Ya, ini adalah penggenapannya. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ayat yang 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Karena ini pesan terakhir sebelum Yesus akan disalib dan 40 hari setelah kebangkitannya Yesus naik ke sorga. Dan tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, ini bicara bagaimana kedaulatan Allah Tritunggal. Kita jangan pernah malu mengaku bahwa kita adalah Kristiani. Saya senang sekali menginjil Bapak Ibu Saudara, baik secara sosial media maupun kalau saya pergi, saya pakai ojek online atau mobil online. Ketika mereka bertanya, Pak, apa pekerjaan Anda? Saya selalu menjawab, saya adalah
pendeta. Dan ketika saya berkata pendeta, mereka langsung bertanya tentang Yesus, dan disitulah saya mulai menginjil. Kenapa? Karena kalau kita berkata tentang Yesus, maka Yesus pun akan menyampaikan diri kita juga kepada Bapa. Tapi kalau kita malu menyatakan Yesus, maka Yesus tidak akan menyatakan kita kepada Bapa. Jadi saudara jangan malu jadi pengikut Kristus. Saudara bangga karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya, dan yang percaya katakan amin. Ayat yang ke-22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jadi ini Yudas yang lain, karena ada banyak Yudas. Salah satunya adalah Yudas dari Iskariot yang mengkhianati, menjual Yesus 30 keping perak. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar, itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat 25. Semuanya kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Kita perhatikan 26 dan 27. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, shalom aleihim, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara, siapakah Roh Kudus? Dia adalah penolong yang dijanjikan. Dia adalah Parakletos. Dia adalah penuntun, pengajar. Saudara kalau baca Alkitab, pernah pusing? Pernah bingung? Betul? Tapi kalau saudara baca koran kok nggak bingung? Kalau saudara baca novel kok nggak bingung? Karena kita butuh Roh Kudus untuk mengerti firman. Yohanes 14 ayat 26 berkata apa? Roh Kudus yang akan memberikan pengertian. Kalau saudara baca Alkitab, saudara harus berdoa, ya Roh Kudus, berikanlah saya pengertian, revelasi, berikan saya iluminasi, supaya saya bisa mengerti firman Tuhan. Saudara, ketika saudara percaya Yesus, detik itu juga ada Roh Kudus dalam diri saudara. Yang percaya katakan amin. Karena dengan Roh Kudus saudara bisa percaya Yesus. Ya. Dan firman Tuhan katakan apa? Ketika saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara bisa melakukan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, ketika saudara percaya Yesus, seketika ada Roh Kudus. Nah, langkah selanjutnya adalah dipenuhi Roh Kudus. Kita percaya, kita punya doktrin. Dipenuhi Roh Kudus tandanya adalah berbahasa lidah, berbahasa roh, ya. Lalu dipimpin oleh Roh Kudus tandanya menghasilkan buah roh. Jadi itu tanda, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak bisa dilewatkan. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita berbahasa lidah, berbahasa yang baru, berbahasa roh. Kita dipimpin Roh Kudus, kita menghasilkan buah roh. Ini hebatnya Roh Kudus. Kita bangga punya Roh Kudus. Pertanyaannya Pak, ketika kita percaya Yesus, terus Roh Kudus gimana Pak? Apakah Roh Kudus bisa meninggalkan kita? Jawabannya adalah tidak. Roh Kudus akan tetap tinggal, tapi kita bisa, kalau kita nggak mau dengerin Roh Kudus, menjadi pasif. Saya punya pengalaman. Suatu kali saya ketemu dengan seorang sales, yang dia menikah dengan seseorang yang beda keyakinan, dan dia menjadi tinggalkan Yesus, dia menjadi keyakinan yang lain. Dan ketika dia datang nawarin produk kepada saya, dia lihat waktu itu mobil gereja ada tulisannya Betani Yestoya. Loh, ini kan gereja Pak? Iya. Dia tatap mata saya, matanya berkaca-kaca. Dulu saya ke gereja Pak. Saya langsung dalam hati berdoa, kamu akan kembali ke jalan yang benar, kembali ke dalam jalan Kristus. Iya Pak, saya rindu. Nah, jadi Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Nah, saya akan jelaskan lagi saudara. Kita lihat Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Siapakah Roh Kudus? Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Parakletos, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ada lagu berkata, lagu Pantekosta lama, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari,
Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kata kebenaran menggunakan bahasa asli aletheia. Ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran, berarti kebenaran sama dengan Yesus. Yohanes 8 berkata, kebenaran itu memerdekakan. Aletheia berarti kita percaya Yesus, kita percaya kebenaran, dan kita dimerdekakan. Yang percaya katakan amin. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara akan diberitakan firman, diberitakan pewahyuan, revelasi, ayat yang ke-14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15, yang terakhir, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kita perlu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak tersesat. Apalagi zaman sekarang, saudara sudah mengikuti, ada namanya Kristen progresif, ada aliran-aliran yang sesat, ada aliran-aliran yang tidak benar. Nah kalau kita tidak ada Roh Kudus, kita bisa tersesat, saudara. Kita berpikir, oh itu kan benar. Oh enggak, saudara. Alkitab adalah kebenaran yang mutlak, yang sahih, saudara. Alkitab ini bisa dibuktikan secara sejarah. Kita bangga punya kitab suci yang bisa dibuktikan secara validitasnya, sejarahnya, penulisnya, latar belakangnya. Dan itu karena iluminasi dan ilham daripada Roh Kudus yang melalui penulis-penulisnya dicatat dan menjadi satu kitab, yaitu Bible atau Alkitab. Pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa, saudara. Nah sekarang saudara, Roh Kudus berfungsi. Roh Kudus kita tahu pribadi Allah berfungsi, bekerja, menuntun kita ke dalam setiap jalan kebenaran. Mengajar kita kalau kita salah. Lalu apa lagi? Menghibur kalau kita sedih. Saudara, kalau saudara sedih jangan nyari minum-minum alkohol, saudara. Bukannya saudara bahagia, malah saudara terikat, saudara. Sudah terikat, kalau ada kandungan etanol bisa buta loh, saudara. Itu tinggi sekali, bukan buta aja, bisa mati, saudara. Saudara bisa baca di berita, ada orang yang keracunan etanol, ya. Nah hati-hati, saudara. Dan dia bisa menghibur kita. Saudara pernah ketika saudara ngalamin masalah, nampaknya masalahnya berat tapi saudara gak menyerah. Saudara merasa tetap kuat. Pernah merasa demikian? Karena ada Roh Kudus yang menguatkan saudara dan saya. Ada Roh Kudus yang menghibur saudara dan saya. Lalu apa lagi? Membenarkan kita. Kita salah diajarin yang benar. Nanti saya akan kasih contohnya, realnya, supaya saudara mengerti bagaimana cara kerja Roh Kudus. Kita dikuatkan, dilepaskan, dibebaskan dari belenggu-belenggu. Saudara tahu ini roh kebenaran. Dulu kita adalah roh, kita adalah hamba daripada hamba dosa. Tapi sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah sekarang saya kasih contoh, saudara. Kita hidup ini dengan 3 suara. Yang pertama, suara Tuhan atau suara Roh Allah. Saya pribadi 10 tahun saya melayani Tuhan. Sejak muda saya belum pernah mendengar suara Tuhan secara audible. Misalnya Yoel, nggak pernah, saudara. Tapi di dalam hati itu bisa ada seperti rasa. Misalnya, ampuni yang bersalah, kamu berkati dia, kamu tolong dia. Pernah nggak saudara di dalam hati merasa seperti itu? Misalnya ada yang jahat dengan saudara, di hati kayak, wis talah, ampuni ya, wis doa noe. Pernah? Nah itu suara Tuhan. Tapi kalau di dalam hati saudara, oh iku yo, jegal aja, sliding aja, smackdown aja, UFC aja. Itu suara setan. Ambil aja duitnya, tipu aja, markup harganya, kan nggak tahu. Nah itu, curi aja, habisi aja, itu suara setan. Pernah di dalam hati terasa, misalnya contoh ya, kita ini kan suka mempermainkan kasih karunia ya. Mau ke gereja hari Sabtu, hari Minggu. Tiba-tiba kelihatan ada uang di restoran jatuh 100.000. Wah, berkat Tuhan nih, diambil. Ampuni aku ya Tuhan, sebentar aku ke gereja, nanti ini akan aku masukkan persembahan. Nah, gak gitu konsepnya saudara. Iya kan? Itu namanya mempermainkan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kalau itu bukan punya saudara, ya jangan. Betul saudara? Kalau saudara itu bukan punyanya, pasti dalam hati dak dikduk. Betul? Itu bukan punya saudara. Tapi saudara tiba-tiba, gak apa-apa kan gak ada CCTV.
Kan nggak ada orang yang melihat. Sekali-kali nggak apa-apa. Ada sekali, ada 2 kali. Ada 2 kali, ada 3 kali. Barulah suara yang ketiga, suara hati nurani kita. Nah, hati nurani kita nanti yang menentukan kita mau ikut suara Tuhan atau mau ikut suara setan. Pernah nggak saudara dalam hati kayak ngomong sendiri, pernah nggak? Tapi bukan yang ngomong nanti mau makan apa ya inilah, sebelah saudara bisa ada masalah apa ini, ya kan? Mungkin ada yang bagaimana, tapi kan di dalam hati ada ya, pernah ya? Ini aja mungkin, tapi saya percaya enggak ya, saya cerita yang di Kutub Utara. Saya khotbah aja udah mikir nanti makan malamnya mau makan apa ya, makan steak, makan penyetan, apa makan sushi ya. Nah itu kan, padahal lagi ibadah. Itu kan suara hati, betul ya? Nah jadi kita hidup dengan 3 suara. Nah sekarang kita mau selalu ngikuti suara Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus akan membawa kepada jalan kebenaran. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah saudara, kenapa kita perlu hidup dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus ini roh yang kudus. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Serabanya saya kalau khotbah, saya biasa khotbah dengan tegas, dengan keras, dengan daging. Serabanya kita ke gereja tapi masih cabul. Serabanya kita ke gereja tapi masih suka misu-misu. Serabanya kita ke gereja tapi suka nipu orang, tisani, tipu sana, tipu sini. Kalau engkau tidak hidup dalam kekudusan, engkau tidak bisa melihat Allah. Karena Allah itu kudus. Jehovah Kadosh, Allah yang kudus. Itulah yang menyebabkan kenapa orang ke gereja stuck. Karena saya orang Kristen KTP, harus ke gereja Sabtu Minggu. Tapi saudara tidak hidup dalam kekudusan. Akhirnya hidup saudara gak mengalami perubahan. Setelah saudara gak mengalami perubahan, orang gak bisa melihat Yesus dalam hidup saudara. Stuck akhirnya. Tapi hari ini kalau kita mengenal Roh Kudus, maka kita akan berjalan dalam setiap jalan kebenaran. Dan yang percaya katakan amin. Ya. Kalau saudara hidup dalam kekudusan, saudara akan melihat Allah. Bukan hanya saudara yang melihat Allah. Orang lain akan melihat hidup saudara dipimpin oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Ya. Saudara, nanti dalam beberapa waktu saya akan khotbah tentang 4 jenis tanah. Bagaimana ketika firman itu ditabur, ada jenis-jenis tanah yang nanti saudara cross check, introspeksi saudara ada di tanah yang mana. Ada jenis tanah 1, benih ditabur, lenyap. Kenapa? Ke gereja, main HP, gak dengarkan firman, makan popcorn, minum boba, tidur. Tapi nonton movie online, film online kok 2 jam gak tidur. Karena apa? Karena ada peperangan rohani di dalam gereja. Iblis itu gak suka kalau saudara dengar firman. Apalagi gak senang kalau saudara melakukan firman. Iblis itu paling anti kalau saudara ngampuni orang. Iblis itu paling anti kalau saudara mendoakan yang menganiaya saudara. Sehingga dia akan buat saudara untuk benci sesamanya. Iblis akan membuat saudara untuk jahat dengan sesama. Tapi hari ini kita punya Roh Kudus, roh kebenaran yang membawa kita kepada setiap jalan kebenaran. Dan yang percaya katakan amin. Yang mau melakukan firman katakan amin. Saudara kalau melakukan firman, hidup saudara pasti beda, percaya saya. Kalau saudara cuma dengar, tidak melakukan, tidak berubah saudara. Karena saudara cuma dengar. Yang bisa merubah hidup kita, melakukan firman. Karena iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Jadi kita harus lakukan firman. Nah yang terakhir saudara, ada satu dosa yang tidak akan diampuni. Mari kita lihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Matius 12 ayat ke-32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia yaitu Yesus, ia akan diampuni.
Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang tidak juga. Artinya apa saudara? Kata lainnya adalah menghujat Roh Kudus. Artinya apa? Saudara, kita percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini ada pada zaman yang terakhir. Jadi kalau saudara mendukakan Roh Kudus, saudara menghujat Roh Kudus, sudah tidak ada lagi kelanjutannya. Sebab itu dikatakan kalau saudara menentang Roh Kudus, sudah tidak lagi diampuni. Karena kalau saudara menentang Roh Kudus, berarti saudara menentang Yesus, berarti saudara menentang Bapa. Dan tidak ada lagi pengampunan dan keselamatan. Tapi kalau saudara hidup di dalam Roh Kudus, saudara akan mengasihi Yesus, saudara akan mengasihi Bapa. Karena ini satu paket, gak bisa dilepas. Ada lagu lama berkata, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ini satu paket gak bisa terlepas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kita belajar tentang pribadi Roh Kudus. Jadi sekali lagi saya ulang Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang berfungsi apa? Membawa kita kepada kebenaran, menuntun kita, mengajar kita, menghibur kita, dikuatkan, melepaskan kita, membebaskan kita. Sekarang pertanyaannya, Pak, cara tahu di dalam hati kita sudah ada Roh Allah gimana, Pak? Saya kasih tahu, mudah, Saudara. Kalau saudara diam-diam, pertolongan-Mu begitu ajaib, wah, itu udah positif itu. Tapi kalau diam-diam, iwak peyek, sego jagung, nah itu roh macan itu, ya. Nah, mesti cross check ya. Kalau saudara diam-diam, haleluya, haleluya, gitu, itu positif. Tapi kalau diam-diam, haleluya, haleluya, lah itu halu Anda, ya. Loh iya saudara, saya ini kalau mau bersaksi saudara, bisa tanya istri saya, kalau kaget ya otomatis ya karena kita selalu mengucapkan kata-kata positif. Di jalan misalnya ada apa gitu, langsung Yesus gitu. Ya kan gak lucu ya, saudara habis dari gereja, oh amin, haleluya, haleluya. Di bawah ada kaget, karena kan kalau saudara keluar dari MCP kan seperti perempatan, betul ya. Terus ada nyundul langsung tit gitu. Ya kan nggak lucu saudara. Ya, tit itu ya mungkin saudara lebih ngerti dari saya lah. Ya, iya saudara. Mari kita mau terus dituntun dengan Roh Kudus. Kita mau terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mengenal Roh Kudus. Nanti saudara akan dituntun ke dalam setiap jalan kebenaran, dan yang percaya katakan amin. Bersyukur Roh Kudus itu luar biasa saudara. Roh Kudus itu dahsyat. Ya, dia pribadi, dia bisa diajak bicara saudara. Ya, dia bisa saudara ajak bergumul. Artinya, ya Roh Kudus kuatkan saya, tuntun saya. Nanti saudara akan ngalami. Nanti kapan kita akan belajar tentang bahasa roh, bahasa lidah. Kita akan belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus, terutama 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kita akan belajar banyak, dan saya ada nanti sesi khusus pelepasan dan pengusiran. Saya tidak tahu apakah ada jemaat masih pakai klenik-klenik, apakah jemaat mungkin pakai susuk, atau mungkin ada jemaat yang dikasih ilmu kebal, dikasih ilmu apa? Harimau, ilmu apa? Singa, gitu ya. Saya nggak tahu kudanil ada apa enggak lah itu saudara. Ya, karena kok macam-macam, ada ular, wah, ya. Nggak tahu kalau panda ada apa enggak ya, saya nggak tahu. Semut, gitu ya, ulet, gitu ya. Nah itu saudara. Tapi Roh Kudus sanggup menolong setiap kita. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya firman ini menguatkan saudara dan saya. Dan sebentar kita akan menikmati perjamuan yang kudus. Saudara siapkan hati saudara. Saudara, tadi kesaksian yang Stephen itu sangat dahsyat, saya luar biasa. Bagaimana takjub ya. Cenut-cenut kakinya ya. Mungkin hari ini ada yang hatinya cenut-cenut. Nah kalau itu waktunya saudara cari pasangan. Terutama kalau yang pria-pria, doa sama Tuhan. Tuhan, beri
berikanlah Hawa padaku. Wah. Besok coba cek rusuknya masih ada apa enggak ya. Nah, gitu ya. Karena kan tulang rusuk ya. Haleluya. Puji Tuhan.